Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, membentang seluas 1.905.000 km persegi, yang terdiri dari ribuan pulau dan lautan. Karena Indonesia memiliki kondisi geografis yang begitu unik, membuat biaya logistik menjadi tinggi. Ketidakseimbangan harga barang dan pasokan barang hampir di seluruh daerah yang mengalami surplus dan minus. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perdagangan mengusung kegiatan Gerai Maritim, yaitu kegiatan pendistribusian barang, khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting serta barang lainnya ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021, yang diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus barang, peningkatan perdagangan antar pulau, dan menjaga ketersediaan barang serta mengurangi disparitas harga. Kementerian Perdagangan melalui Gerai Maritim diberikan amanat untuk menetapkan jenis barang lainnya yang dapat diangkut dan melakukan pengaturan pendistribusian barang, serta melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi terhadap jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang masuk dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat dan udara, dan program pendukungnya yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selain barang kebutuhan pokok dan barang penting, Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 menetapkan barang lainnya yang diangkut dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Kegiatan Gerai Maritim diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 yang merupakan kerjasama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan menggunakan KM Dempo dengan rute Jakarta Jayapura, tujuan Pelabuhan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, mengangkut barang kebutuhan pokok dan barang penting sebanyak 13 kontainer seperti minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, tepung terigu, beras, gula, serta barang kebutuhan pokok lainnya. Salah satu upaya untuk mendukung kegiatan Gerai Maritim adalah membangun depo Gerai Maritim. Pembangunan depo Gerai Maritim bertujuan untuk tempat penyimpanan sementara barang yang dikirimkan melalui tol laut dan jembatan udara. Depo Gerai Maritim juga dapat menampung produk unggulan daerah yang akan dikirim sebagai muatan balik. Saat ini sudah dibangun 14 depo Gerai Maritim di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Lembata, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Mimika, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan Gerai Maritim memanfaatkan tol laut sebagai sarana pendistribusian logistik dengan tujuan mengurangi disparitas harga barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya. Tercatat dari tahun 2018 sampai tahun 2023, rata-rata penurunan harga barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya memiliki tren yang baik. Rata-rata penurunan harga barang kebutuhan pokok mencapai 12,22%, barang penting 8,65%, dan barang lainnya 12,82%. Kegiatan Gerai Maritim juga memanfaatkan jembatan udara sebagai sarana pendistribusian logistik. Dengan memanfaatkan jembatan udara, kegiatan ini berhasil mengurangi disparitas harga barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya. Tercatat dari tahun 2018 sampai tahun 2023, rata-rata penurunan harga barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya memiliki tren yang cenderung mengalami fluktuasi. Rata-rata penurunan harga barang kebutuhan pokok
mencapai 30,73%, barang penting 24,25%, dan barang lainnya 27,29%. Sementara itu, untuk realisasi muatan tol laut ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, tahun 2018 sampai tahun 2023 didominasi oleh jenis barang lainnya sebanyak 438.966,35 ton atau 47%. Diikuti barang kebutuhan pokok sebanyak 290.096,19 ton atau 31%. Dan barang penting sebanyak 209.425,08 ton atau 22%. Sedangkan untuk realisasi muatan tol laut dari daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, tahun 2018 sampai tahun 2023 didominasi oleh produk unggulan daerah sebanyak 211.978,18 ton atau 84%. Diikuti barang kebutuhan pokok sebanyak 27.611,5 ton atau 11%. Barang penting sebanyak 6.385,94 ton atau 3%. Dan barang lainnya sebanyak 5.263,15 ton atau 2%. Berikut adalah produk unggulan daerah yang diangkut melalui tol laut, yaitu kayu, kopra, rumput laut, batang pohon kelapa, jagung, arang, kemiri, buah kelapa, cangkang kemiri, pala, cengkeh, mente, ikan gabus kering, biji coklat, getah damar, biji gebang, ikan kemasan kaleng, cumi kering, kayu gergajian, hasil laut lainnya, tepung ikan, asam, kerang, gabah, rotan, udang beku, bahan baku kertas, sorghum, gurita beku, tepung tapioka, ubi, dan ikan asin. Kegiatan gerai maritim memanfaatkan tol laut sebagai sarana pendistribusian logistik. Pelaku usaha juga dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan program gerai maritim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha tahun 2018 sampai tahun 2023 yang cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan jumlah konsaini sebesar 19,74%. Selain itu, terdapat tren kenaikan jumlah pelaku usaha program gerai maritim yang memanfaatkan jembatan udara tahun 2018 sampai tahun 2023. Rata-rata peningkatan jumlah konsaini sebesar 55,58%. Dalam 8 tahun terakhir, kegiatan gerai maritim merupakan salah satu tindak lanjut kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Pada program tol laut, subsidi angkutan perintis di jalan, dan jembatan udara telah menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi trayek, rute, jumlah armada maupun realisasi muatan. Gerai maritim juga berdampak secara positif terhadap penurunan harga bagi masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang secara geografis adalah wilayah kepulauan melalui penataan sistem logistik nasional tersebut. Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional akan semakin efisien dengan mengamankan jaring logistik ke daerah dan menekan disparitas harga antar wilayah. Dipersembahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik.